Priyamanda Dimas Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Fahri Ramdan Al-Mubarak. Fahri Adriansyah. Muhammad Rafli. Bayu Adi Saputro. Hadir, Pak. Juliano Dava. Hadir, Pak. Muhammad Indra Warsaka. Fadilatul Syakban. Abimanyu Fitra Nur Cahyo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ahmad Alif Saleh. Meta Novianda. Hadir, Pak. Zaini Maftuhillah. Hadir, Pak. Farhan Hermansyah. Intan Nataria. Hadir, Pak. Nabila Hadir, Febrianti. Haikal Rausan Fikri. Hadir, Pak. Hadir. Evan Akbar. Muhammad Noval Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Novan Fauzi ya. Iya, Pak. Azmi Ramdan. Ahmad Zamzami. Ramdhani Putra Herdiansyah. Oke, baik ya. Bentar. Pak, saya belum absen, Pak. Siapa? Arif Ramdan. Tadi saya habis kantor kakak saya, Pak. Bentar. Arif Ramdan Widianto. Iya, Pak. Bentar ya. Udah muncul materinya? Ya, Pak. Muncul, Pak. Bentar ya.
Oke, baik, kita mulai ya. Saya mute dulu. Nanti kalau sudah selesai materinya, baru saya nyalain lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bentar dulu ya, bentar. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita membahas tentang proses development system, itu di mata kuliah analisa desain sistem informasi enterprise. Nah, di sini pertama-tama kita akan bahas where do system development project come from. Jadi awal mulanya itu dari mana sih gitu, asalnya dari mana sebuah sistem pengembangan software atau sebuah proyek pengembangan sistem informasi awalnya itu dari mana gitu. Kenapa bisa ada pembangunan sebuah pembangunan sistem? Kenapa ada pembangunan sebuah proyek software gitu ya? Awalnya itu dari mana? Nah, di sini awalnya itu karena ada 3 buah bagian gitu ya, ada 3 buah alasan. Yang pertama itu karena adanya sebuah masalah atau sebuah problem. Ya, jadi ketika ada sebuah masalah di dalam sebuah perusahaan, nah terus kemudian para pemegang saham gitu atau para pimpinan perusahaan, kemudian mereka saling berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah ini.
Nah, kemudian setelah hasil diskusi tersebut baru muncullah sebuah keputusan. Nah, ternyata misalkan pengambilan keputusannya ataupun solusinya adalah membuat sebuah sistem, membuat sebuah software. Nah, maka dari situlah muncul sebuah proyek pengembangan sistem informasi atau pengembangan sebuah software. Jadi masalah ini ya karena adanya sebuah situasi yang tidak diinginkan untuk mencegah organisasi ataupun institusi dari kegagalan atau dari sebuah sasaran atau tujuan yang tidak tercapai gitu ya. Karena ada sebuah masalah dan harus diselesaikan, maka dibangunlah sebuah sistem ataupun sebuah software sebagai solusinya. Nah, terus kemudian yang kedua karena adanya sebuah kesempatan gitu ya. Jadi kesempatan ini maksudnya adalah ya karena adanya modal gitu, karena adanya support atau karena adanya sponsor. Nah, untuk memperbaiki organisasi tersebut. Jadi misalkan ya dia sudah mempunyai keinginan gitu, sudah merencanakan untuk melakukan perbaikan. Nah, cuma pada saat itu mungkin belum ada kesempatan, belum ada sponsor, belum ada modal. Jadi belum diadakan proyek tersebut gitu, proyek pengembangan sistem untuk meningkatkan bisnisnya. Nah, kebetulan pada saat ini misalkan ada kesempatan tersebut gitu, ada investor, ada sponsor yang ingin mengembangkan ataupun yang ingin mensupport supaya perusahaan ini bisa lebih berkembang. Nah, karena ada kesempatan tersebut, maka dijalankanlah rencana yang sebelumnya sudah disiapkan, yaitu rencana pengembangan sistem informasi. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga karena adanya direktif. Direktif ini adanya arahan. Misalkan ada sebuah persyaratan gitu ya. Misalkan sebuah perusahaan gitu misalkan diwajibkan oleh gubernur ataupun pemerintahan untuk menerapkan sistem informasi pembelanjaan online gitu, atau untuk menerapkan sistem informasi keamanan berbelanja. Nah, karena ada peraturan tersebut, maka mau tidak mau perusahaan itu harus membangun software tersebut atau harus mendevelop sistem sesuai dengan arahan dari kebijakan pemerintah. Ataupun misalkan mau bekerja sama dengan pihak tertentu, tapi harus mensyaratkan mempunyai software atau mempunyai sistem informasi tertentu, maka dia mau nggak mau ya harus membuat sistem tersebut. Itu ya, jadi itu adalah 3 alasan kenapa adanya sebuah proyek pengembangan sistem informasi. Pertama karena adanya masalah yang harus diselesaikan, kedua karena adanya sebuah kesempatan untuk mengembangkan bisnis, ketiga karena adanya direktif ataupun arahan dari pemerintah gitu ataupun dari persyaratan bisnisnya. Nah, terus kemudian dari 3 alasan ini dapat dikategorikan juga ada yang modelnya plan ataupun terencana, ada yang juga modelnya unplanned ataupun tidak terencana. Jadi ada kategori plan project atau project yang direncanakan, ada juga kategori unplanned project atau project yang tidak direncanakan. Nah, contohnya adalah misalkan yang plan project, misalkan information system strategy plan. Jadi sebelumnya dia telah memeriksa bisnis prosesnya gitu. Sebelumnya dia sudah mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan ini bagus nih kalau diterapkan sistem TPS, Transaction Processing System. Ini bagus nih bagian ini kalau diterapkan MIS. Ini bagus nih menerapkan DSS gitu ya. Jadi dia sudah mengevaluasi kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, itu sudah direncanakan, sudah sudah dibikin blue plan-nya gitu ya. Udah dibikin grand design-nya. Tapi dia belum punya belum punya kesempatan tadi. Bisa jadi itu alasan karena tidak adanya dana ataupun tidak adanya sponsor, tapi udah direncanakan, udah dirancang. Nah, terus kemudian ketemu dengan kesempatan, ketemu dengan investor, akhirnya dijalankanlah proyek tersebut. Ataupun ketemu dengan masalah gitu ya, tapi dia sudah merencanakan nih, sudah merencanakan pengembangan sistem. Nah, kebetulan pas saat itu ada masalah, akhirnya mau tidak mau
jalankan. Ya bedanya yang satu dijalankan dengan sudah direncanakan tapi dijalankan ya dengan sesuai dengan jadwal. Nah yang satunya lagi direncanakan tapi agak terdesak gitu ya atau agak terpaksa. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah unplanned project. Jadi unplanned project ini ya kondisinya dipicu karena ada suatu masalah gitu ya, ataupun karena ada suatu keterpaksaan. Maka dari situ ya project yang yang tidak pernah direncanakan akhirnya harus dijalankan. Jadi ya bedanya ya kalau plan itu udah terstruktur, terencana, sedangkan kalau unplanned project ini ya dia tidak merencanakan gitu, tapi ya mau nggak mau harus dijalankan proyek tersebut. Seperti itu. Nah itu tadi bedanya ya. Jadi ada 3 buah alasan karena adanya sebuah masalah, adanya sebuah kesempatan, dan juga adanya sebuah arahan. Nah terus selanjutnya kategorinya proyek tersebut ada yang direncanakan dan juga tidak direncanakan. Nah terus kemudian, nah di sini ada classic project phase gitu ya. Jadi fase dari penanganan proyek secara klasik gitu atau yang paling sederhana gitu, paling umum. Jadi kalau di sini kita lihat bagannya, yang di tengah itu adalah framework sistem informasi yang kita pelajari di chapter 1, 2 yang sebelumnya yang kita udah bahas. Nah, dari situ itu adalah tujuan akhir ya, tujuan akhir dari sebuah proyek pembangunan sistem informasi itu ada tujuan akhir. Nah, tujuan akhir itu berupa dokumentasi. Jadi semuanya terdokumentasi sesuai dengan model bagan sistem informasi yang di awal. Nah, kalau di sini kita runut, jadi semuanya itu berawal dari owner dan user. Owner dan user ini ketika mereka menentukan, oke, kita mau membuat sebuah project gitu, kita mau menjalankan sebuah sistem informasi, development sistem informasi. Owner dan user ini mereka ya berdiskusi gitu kan, brainstorming gitu, mendapatkan hasil keputusan. Nah dari situ ditentukanlah scope definition, didefinisikan dulu ya. Jadi di sini sebenarnya udah banyak lah ya seluruh stakeholder. Jadi ya paling besar owner dan user, tapi stakeholder yang lainnya sebenarnya sudah terlibat di situ. Nah, terus kemudian ditentukan scope definition-nya, definisi ruang lingkup dari scope sistem informasi yang akan mau dibangun. Gitu ya, modelnya apa? Belum selesai, baru scope definisi dari permasalahan. Jadi ibaratnya ini kita ada sebuah permasalahan nih, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah ke problem analisis, dianalisa masalahnya. Masalahnya itu berupa apa gitu, pengembangan teknologi, terus persaingan, pasar bebas segala macam, itu dianalisa permasalahan tersebut sampai didapatkan hasil atau didapatkan keputusan. Ya kita harus membangun sebuah sistem informasi. Nah terus selanjutnya di requirement analysis, analisa kebutuhan, dianalisalah spesifikasi dari sistem yang mau dibangun. Dari tampilannya, kemudian dari alur datanya, dari spesifikasi teknologinya, semua dispesifikasikan spek-speknya dari sistem informasi yang mau dibangun. Nah, terus kemudian ke logical design. Logical design ini ya terkait dengan desain sistem informasinya. Jadi seperti apa modelnya, bentuknya, tampilannya, ya pokoknya seluruh desain mulai dari bisnis proses, terus kemudian nanti alur datanya, terus kemudian tampilannya, desain seluruh desain ditentukan di situ.
Nah, terus kemudian di analisa keputusan. Jadi dari desain-desain tadi kan sudah diputuskan, kemudian dianalisa lagi keputusannya seperti apa, sudah final atau belum, di apa namanya diambil keputusan secara teranalisis. Ya, kemudian dianalisa keputusan tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah physical design and integration. Jadi, ya desainnya secara integrasi ataupun secara terhubung itu dibangun gitu ya. Kalau tadi logical design secara apa namanya, secara logik, kalau ini sudah dibangun secara gambar gitu, sudah secara ada gambarannya gitu dibangun. Nah, terus kemudian baru dilakukan construction and testing. Construction and testing ini ya di develop, di build gitu, di coding, kemudian di tes, dia lakukan pengulangan gitu sampai benar-benar fitur-fiturnya jadi. Nah, terus selanjutnya dilakukan instalasi dan juga di delivery, artinya di apa namanya, diterapkan gitu ya, diterapkan atau diimplementasikan kepada user. Nah, terus selanjutnya adalah digunakan, dioperasikan sampai berjalan, terus kemudian dipelihara. Nah, nanti kemudian ketika ada kebutuhan lagi, maka dilakukan apa namanya, project ulang gitu, kayak yang kemarin sudah dibahas, itu life cycle dari sistem informasi gitu ya, kembali lagi ke owner dan user. Nah, di sini mungkin bisa dilihat secara detail apa itu scope definition. Nah, di sini scope definition itu di dalamnya ada yang namanya problem statement, constraint, scope creep, dan juga statement of work. Apa itu problem statement? Problem statement itu kayak semacam apa namanya, pernyataan ya, pernyataan ataupun kategorisasi sebuah masalah, sebuah peluang ataupun sebuah arahan. Juga mungkin termasuk kendala dan juga visi awal untuk solusi. Nah, sinonimnya termasuk pembelajaran pendahuluan dan juga penilaian kelayakan. Jadi problem statement ini ya dicari apa namanya, permasalahannya itu apa.
Tes. Suara saya kedengeran nggak? Sudah di... Coba ada yang jawab. Masuk, Pak. Dengeran, Pak. Kedengeran nggak? Kecil, Pak, tapi, Pak. Tadi kedengeran nggak? Tadi kecil, sekarang? Kan aman sih, Pak. Sekarang udah mendingan ya? Ya, baik. Iya. Ya, berarti saya lanjut aja apa ulang lagi? Lanjut aja ya. Lanjut aja. Baik, saya mute dulu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi, apa namanya? Apa yang ada di dalam scope definisi. Jadi di dalam scope definisi itu ada yang namanya problem statement. Nah, problem statement itu adalah sebuah pernyataan dan juga sebuah pengkategorisasian sebuah masalah gitu ya. Jadi dibikin kategorisasinya nih, apa namanya, masalahnya, ataupun ada peluang, ataupun ada tadi syarat ataupun directive. Nah, terus juga kemungkinan juga misalkan kalau ada kendala, termasuk juga penerapan visi dan juga solusi gitu ya. Pokoknya ditentukanlah masalahnya itu apa gitu di dalam fase scope definition. Nah, terus kemudian ada yang namanya constraint. Constraint itu apa? Constraint itu adalah kayak semacam faktor-faktor gitu ya, faktor-faktor yang ya mempengaruhi di dalam penentuan definisi tersebut. Kayak misalkan ruang lingkup, terus juga batasan-batasan, terus kemudian solusi dan juga proses pemecahan masalahnya. Jadi kayak faktor-faktornya untuk mencapai ke pemecahan masalahnya tersebut. Nah, terus kemudian ada juga namanya scope creep. Scope creep ini kayak semacam fenomena umum di mana kebutuhan ya, jadi scope creep itu adalah sebuah fenomena umum di mana kebutuhan dan juga harapan sebuah proyek seringkali tidak memperhatikan dampak pada anggaran dan jadwal gitu ya, kayak semacam apa namanya, hal-hal yang akan terjadi gitu, prediksi-prediksi yang akan terjadi kalau misalkan tidak sesuai dengan anggaran dan juga jadwal gitu ya. Jadi ya faktor-faktor di luar kemungkinan itu juga disiapkan. Kemudian ada statement of work. Statement of work ini kayak semacam perjanjian atau kontrak dengan semua pihak gitu, baik dari pihak manajemen, kemudian dari pihak komunitas user. Nah, mereka berkomitmen untuk mengembangkan dan juga meningkatkan sistem informasi yang akan dibangun. Terus juga memberikan visi dan juga ruang lingkup yang jelas, serta apa ibaratnya ya, pokoknya kayak semacam rencana proyek dan kesepakatan lah. Jadi kayak semacam MOU-nya gitu dibahas di fase tersebut. Nah, terus kemudian Nah, terus kemudian setelah scope definition, nanti di sini ada yang namanya di fase logical design ya. Oh, bukan. Kita masuk sini. Oh ya, ini di fase sebelum logical design. Sebelum logical design itu requirement. Jadi penentuan spesifikasi kebutuhan. Nah, bagaimana menentukan spesifikasi kebutuhan? Jadi spesifikasi kebutuhan itu adalah spek ya, spek dari sebuah sistem, spek dari sebuah software, fiturnya apa aja, apa namanya, detail-detailnya apa aja yang mau mau diraih. Nah, itu bagaimana menentukannya? Nah, biasanya menggunakan namanya ini, kerangka the pieces problem solving framework. Jadi kayak semacam kerangka untuk pemecahan masalah. Nah, di sini ada 6 poin ya, ada pieces singkatannya, jadi PIECES. Nah, itu
Yang P-nya itu performance. Performance itu dia adalah terkait dengan kebutuhan peningkatan dari performance. Jadi diharapkan sistem yang mau dibangun itu pertama harus bisa meningkatkan performance, harus bisa meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, terus kemudian ada I. I itu adalah information. Nah, ini sama. Jadi dia harus juga bisa, sistem yang dibangun itu juga harus bisa meningkatkan komunikasi informasinya atau meningkatkan pengelolaan datanya gitu ya. Terus kemudian ada E. E itu yang dimaksud dengan E itu adalah economics. Artinya sistem yang mau dibangun juga harus bisa meningkatkan perekonomian dari sebuah perusahaan. Misalkan memberikan penghematan, terus juga meningkatkan keuntungan, terus juga bisa mengendalikan biaya. Nah, itu diharapkan sistem yang mau dibangun itu harus bisa mengakomodir ekonomi. Nah, terus kemudian ada yang C. C ini artinya kontrol atau security. Jadi sistem yang dibangun juga harus bisa memenuhi keamanan. Jadi semua data gitu ya, semua akses itu harus aman di dalam sistem yang mau dibangun. Kemudian ada E yang kedua. E yang kedua itu adalah efisiensi. Efisiensi ini adalah ya terkait dengan penggunaan waktu, proses dan juga sumber daya gitu ya. Diharapkan menggunakan SDM tersebut dengan sistem ini sudah terefisiensikan. Ya, terkait dengan efisiensi. Jadi ya penggunaan sumber daya, terus kemudian prosesnya, penggunaan waktunya itu semakin hemat gitu, semakin singkat dengan penerapan efisiensi ini di dalam pembangunan sistem informasi. Terus yang terakhir adalah S. S itu adalah service. Service ini yaitu bagaimana meningkatkan layanan dari customer, supplier, ataupun dari setiap bagian di dalam perusahaan itu bisa menjadi lebih cepat gitu pelayanannya, jadi lebih, ya pokoknya jadi lebih mudah gitu. Jadi komunikasi antar bagian gitu, jadi lebih singkat gitu, lebih cepat gitu ya. Nah, itu bagaimana penerapan pieces ini nanti ada di satu chapter lagi akan bahas tentang pieces ini. Jadi ya bagaimana ketika membangun sebuah sistem, penerapannya adalah menggunakan PIECES ini. Jadi menerapkan kerangka kerja pieces. Jadi spek-spek ini harus ada di dalam sistem informasi yang akan dibangun. Itu terkait dengan performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan juga service. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah ke logical design. Nah, ini ada logical design ini ada yang dimaksud dengan sistem model dan juga analisis paralise. Jadi di logical design ini ya dia di sini di desain logisnya, alur kerjanya. Jadi dilakukan kayak semacam penjabaran spesifikasi ataupun penjabaran kebutuhan bisnis dari sebuah sistem yang menggambarkan spesifikasi bisnisnya dan juga alur bisnisnya itu seperti apa. Ini hanya masih logik ya, jadi lebih ke arah bisnis proses lah, belum ke arah teknis gitu. Nanti di teknisnya yang satu lagi yang di desain fisik. Nah, di sini ada yang namanya sistem model. Jadi sistem model ini gambaran sistem yang mewakilkan realitas yang diinginkan. Model sistem memfasilitasi peningkatan komunikasi antar user dan juga sistem, analisa sistem, dan juga desainer sistem dan pembangunan sistem. Nah, sedangkan ada analisis paralise. Analisis paralise ini yaitu diciptakan untuk menggambarkan kondisi proyek umum di mana permodelan sistem yang berlebihan secara dramatis memperlambat kemajuan untuk implementasi solusi sistem yang dimaksud. Jadi analisis paralise ini dia menggambarkan kondisi proyek secara umum. Jadi kayak semacam ya sistemnya yang sedang berjalan seperti apa. Nanti solusinya adalah menggunakan sistem model yang akan dibangun.
Jadi seperti itu ya yang dibangun di logical design. Jadi apa namanya bisnis prosesnya yang didesain atau dibangun di fase ini. Nah terus selanjutnya ada decision analysis. Nah, decision analysis ini ada beberapa model pengukuran. Ada yang namanya technical feasibility, operational, economic, schedule, dan juga risk feasibility. Kalau technical feasibility ini, jadi yaitu apakah solusi teknis ataupun secara teknis itu menjadi lebih praktis gitu kan? Apakah user nantinya dia memiliki keahlian teknis tertentu gitu. Jadi ketika mau membangun sistem ini, jadi nanti diukurnya apakah usernya dia harus punya keahlian secara teknikal gitu, secara teknis dalam membangun ataupun menggunakan sistem ini. Jadi nanti diambil keputusannya berdasarkan analisa tersebut. Kemudian dicek juga secara operasional. Jadi secara operasional apakah solusi yang memenuhi user. Jadi user itu secara operasional itu perlu pembelajaran tertentu nggak gitu. Kalau tadi secara teknis dia ada yang harus dipahami. Kalau secara operasional untuk makainya ini perlu kemampuan tertentu atau enggak. Gitu. Terus kemudian pengukuran ekonomik itu apakah solusi dari membangun sistem ini itu efektif gitu cost efektif, jadi biayanya ini sesuai dengan hasil yang akan dicapai nanti kalau sudah membangun sistem ini. Terus kemudian diukur juga schedule-nya, bisa nggak sistem yang dibangun ini sesuai dengan waktu yang ditentukan nggak gitu. Jadi berarti ketika membangun sistem kan berarti harus ada waktu yang terbuang gitu ya, dan ada juga biaya yang dikeluarkan di situ. Nah itu sesuai nggak gitu dengan mengeluarkan waktu sekian bulan dengan keuntungan yang akan didapat setelah sistem ini jadi. Terus kemudian risk feasibility yaitu diukur kemungkinan keberhasilannya sistem ini kalau diterapkan atau kalau digunakan. Nah ini semua diukur dulu sebelum nantinya dibuat keputusan apakah mau dilanjutkan ataupun lebih baik tidak dikerjakan gitu ya pembangunan sistem informasi ini. Nah terus kemudian di physical design and integration. Nah di physical design ini ada yang namanya design by specification, ada juga design by prototyping. Jadi yang dimaksud dengan physical design ini yaitu adalah penjabaran spesifikasi tadi udah didesain secara logis, kemudian diterapkan atau digambar secara utuh, gitu ya, didesain secara ya pokoknya ada bentuknya. Kalau tadi kan alur bisnisnya baru secara logikalnya aja. Nah kalau ini sudah ada gambaran bisnisnya, udah ada bentuk desainnya. Nah kemudian di sini adalah design by specification, yaitu di mana model fisiknya tadi itu dispesifikasikan, dirinci, diproduksi sebagai blueprint gitu ya, dibikin sebagai cetak biru gitu ataupun grand design sebuah konstruksi sistem. Nah terus kemudian kalau design by prototyping ini itu artinya sudah dibangun dalam bentuk fungsi ataupun subsistem ya, jadi kayak semacam prototipenya lah. Jadi kalau prototype itu kan kayak semacam ya gambaran sebuah sistem tapi udah terlihat bentuknya gitu ya. Jadi kalau tadi desain by spesifikasi baru mungkin kayak gambaran UML-nya gitu. Nah kalau prototype ini ya udah lebih detail dari sebelumnya. Nah terus kemudian selanjutnya itu ada cross life and life cycle activity. Nah di sini ya cross life and life cycle activity. Jadi cross life cycle activity ini
adalah setiap aktivitas yang dilakukan ya, yang dilakukan secara berulang gitu. Jadi aktivitas di dalam fase tadi, di dalam fase pembangunan sebuah sistem, tapi ini dia lakukannya secara berulang. Jadi bisa jadi setiap fase kan dilakukannya satu-satu gitu ya, tapi ada juga beberapa kegiatan yang dilakukannya secara berulang-ulang. Jadi di dalam sebuah fase tadi, misalkan di desainnya itu ada proses yang dilakukan berulang. Ya contohnya kayak misalkan di sini di cross life cycle activity itu ada namanya fact finding, ada documentation, ada presentation, dan juga repository. Jadi fact finding itu ya kayak penemuan masalah ya, penemuan fakta. Apa sih yang diperlukan secara detailnya, secara benarnya? Nah itu kan prosesnya itu dia dilakukan wawancara, terus kemudian dilakukan penyebaran kuesioner, terus kemudian diambil sampel segala macam. Nah itu bisa jadi dia berulang di setiap fase. Tadi fase scope definition dilakukan fact finding, terus kemudian fase desain dilakukan fact finding lagi, terus di fase implementation ataupun development ada fact findingnya lagi. Jadi ini aktivitas yang dilakukan di setiap fasenya itu ada aktivitas tersebut. Terus yang kedua setelah fact finding adalah dokumentasi. Nah ini yang memang di setiap fase harus dilakukan dokumentasi, pencatatan, penggambaran gitu ya. Semua kegiatan memang harus didokumentasikan. Kemudian presentation ya, semuanya di setiap fase kan pasti ada beberapa stakeholder ya. Nah itu harus yang mempersiapkan dan juga si owner memang harus dipresentasikan, harus diberitahu. Ini rencananya seperti ini desainnya seperti ini. Kayak gitu. Jadi itu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang di setiap fase. Termasuk juga repository. Repository ini kan kayak semacam penyimpanan gitu ya ke dalam sebuah database atau ke sebuah directory file, di mana dia disimpan semuanya, dokumentasinya, knowledge-nya, desainnya segala macam yang disimpan ke dalam sebuah repository. Nah, terus kemudian ada yang namanya metodologi and strategi gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat, jadi kalau misalkan dibuat sebuah sistem development metodologis, jadi mau membangun sebuah sistem nih, nanti dia definisinya ataupun keputusannya itu ada dua. Kita mau membangun sebuah sistem, mau membangun sebuah software, dicek dulu kita mau ngebangun ya to build atau to buy. Jadi kita mau membangun baru, custom, benar-benar dari nol, sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita beli sistem atau software yang udah ada. Gitu. Jadi kita cari dulu gitu kan mana kebutuhan kita, apakah itu udah ada umum, itu artinya udah pernah diakomodir, udah pernah dibikin, ya kita tinggal beli aja sistem atau softwarenya. Tapi kalau misalkan benar-benar baru, benar-benar berbeda, ya berarti kita harus nge-build. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan kita memutuskan untuk nge-build gitu, untuk ngebangun, kita cek dulu metodologi yang digunakan. Metodologi uses a perspective process dan juga metodologi use adaptive process. Jadi kita metodologinya ini sesuatu yang baru atau enggak gitu, atau kita mengadaptasi metodologi yang sudah ada. Jadi itu nanti dicek dari bentuk proyeknya. Bentuk proyeknya seperti apa? Apakah kita menggunakan perspektif yang sudah ada atau kita menggunakan ataupun mengadaptasi dari metodologi yang sudah ada. Nah, terus kemudian ini semuanya pasti akan saling bersilangan, jadi maksudnya dicek lagi, disatukan lagi. Nah, kemudian nanti jatuhnya ke model driven dan juga product driven. Kalau model driven ini ya dia membangun membangun sesuai dengan model yang udah ada. Kalau product driven ini ya dia membangun ataupun menerapkan sesuai dengan produk yang udah ada. Jadi kalau misalkan to buy juga, nanti dari sini bagannya dia akan ngecek juga metodologi yang diterapkan itu
pasti sudah pernah diadaptasikan. Jadi membeli software, membeli sistem, terus kemudian ya diterapkan ya sesuai dengan buku petunjuknya gitu, sesuai dengan apa namanya tata cara yang sudah ada. Nah, membangun juga gitu. Ketika mau membangun, ini metodenya baru gitu, ataupun ya tinggal menerapkan model yang sudah ada. Nah, kalau ternyata dia hanya menerapkan yang sudah ada, berarti yang mirip-mirip juga dengan software yang beli. Gitu, dia tinggal menerapkan metode yang sudah ada, mungkin ya tinggal teknisnya aja yang agak berbeda modelnya. Nah, terus nanti masuknya ke sini model driven dan juga product driven. Model driven itu arahan dari model. Nah, kalau arahan model, ya tentunya dia harus dibangun sesuai dengan object oriented model atau model berbasiskan objek, berorientasi objek. Nah, sedangkan kalau mulai atau arahan dari produk, nah itu dia modelnya pakai prototype. Prototype itu kayak sebuah contoh gitu, sebuah sistem yang sudah ada kemudian akan digunakan. Nanti dua-duanya ini dia masuk ke dalam sebuah metode agile namanya. Jadi percepatan sebuah metode. Nah, terus kemudian ini ada juga yang namanya model driven development system. Nah, model driven development system ini ataupun model driven development strategi ini ada yang namanya processing model, data modeling, dan juga object modeling. Nah, model driven development ini dia adalah sebuah strategi ya. Jadi sebuah strategi bagaimana mengembangkan sistem yang menekankan sebuah gambar model sistem untuk membantu memvisualisasikan dan juga menganalisa masalah, menetapkan persyaratan bisnis dan juga sistem informasi desain. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan menggunakan proses modeling, yaitu sebuah teknis proses yang berpusat dipopulerkan oleh analisis terstruktur dan desain metodologi yang digunakan model persyaratan proses bisnis untuk memperoleh desain perangkat lunak atau software yang efektif untuk sebuah sistem. Jadi intinya model driven development strategi ini adalah strategi bagaimana membangun sebuah desain, sebuah model dari sistem informasi atau dari software gitu ya. Jadi ketika kita mau membangun sebuah desain nih, membuat ya desain ya UML-nya lah, desain UML-nya itu ntar ada namanya istilahnya proses modeling, yaitu ya proses membuat modelnya itu seperti apa. Nah, itu tadi definisinya. Jadi itu adalah teknis ya, proses teknis dalam membangun sebuah desain gitu ya, sebuah desain dari software atau sebuah sistem informasi sesuai dengan persyaratan bisnis dan juga spesifikasi dari kebutuhan. Nah, terus kemudian ada juga namanya data modeling. Data modeling ini ya desain sebuah data. Jadi kalau definisinya adalah teknik pembangunan atau teknik mendesain sebuah data model yang akan digunakan dalam model bisnis kebutuhan data ataupun data requirement. Jadi ibaratnya kayak mau mendesain sebuah database gitulah. Nah, ini masuknya ke dalam data modeling, yaitu bagaimana membangun desain model database-nya dari sebuah sistem atau software. Kemudian nanti ada juga namanya object modeling. Nah, object modeling ini ya dia kalau dari segi definisinya adalah secara teknis ya, teknis membangun atau memodelkan sebuah objek atau ya kayak semacam alurnya ataupun fiturnya ataupun ya semacam interaksi antara sistem dan juga objek. Jadi model driven development strategi ini adalah strategi dalam membangun sebuah model untuk pengembangan sistem. Seperti itu ya. Mungkin kalau dari bahasanya akan bingung, tapi ya intinya ya bagaimana membangun sebuah model untuk sebuah pembangunan sistem. Nah, terus kemudian nanti ada juga istilahnya namanya Rapid Application Development Strategy atau RAD. RAD ini ya kayak semacam metodologi. Nah, metodologi itu kan cara bagaimana membangun sebuah sistem. Cakupannya lebih luas lagi. Nah, RAD ini salah satunya yaitu sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan
kecepatan pengembangan melalui keterlibatan user yang ekstensif secara cepat. Jadi RAD ini ya kayak apa namanya, model cepatnya lah gitu, model cepatnya dalam pembangunan sebuah sistem. Nah itu biasanya fasenya itu dia banyak yang berulang gitu ya, terus bisa juga menambahkan apa namanya, menambahkan kebutuhan tambahan gitu. Jadi ibaratnya dia kayak semacam proses bisnis membangun sebuah sistem, tapi dia dibangunnya modelnya secara cepat gitu, ataupun diterapkannya untuk model project yang membutuhkan waktunya itu singkat gitu ya, waktunya singkat, terus kemudian timnya juga banyak. Nah terus kemudian nanti di dalam model RAD ini ada juga yang namanya prototype. Nah prototype ini ya kayak semacam desain awal gitu ya, jadi desain awal dari sebuah sistem. Nah di dalam RAD ini perlu yang namanya prototype tersebut. Jadi ketika mau membangun sebuah sistem, nah di share prototype-nya dulu. Nah terus kemudian apa namanya, dikonfirmasi lagi dengan usernya, ya seperti ini, baru langsung dibangun. Terus kemudian dicek lagi seperti itu. Jadi karena modelnya cepat. Nah terus kemudian nanti di dalamnya juga ada istilahnya namanya time box. Time box ini dia kayak model ya penerapan dalam waktu dekat gitu ya. Ini dalam waktu 60 sampai 90 hari misalkan. Nah, itu prototipenya modelnya seperti ini. Harus bisa sudah dikerjakan atau sudah di schedulekan waktunya. Gitu. Jadi ya kayak model penggunaan waktu gitu, timeline-nya, tapi lebih padat. Nah, terus kemudian di dalamnya juga ada modelnya object modeling. Object modeling ya ini tadi kayak desain sebuah objeknya. Nah, terus kemudian ini ya ini gambaran dari Rapid Application Development Strategy ya. Jadi ya tadi Rapid Application Development Strategy ini kan dia kayak semacam apa namanya, development system, metode development system tapi cepat gitu, model cepat. Nah, jadi di sini bisa digambarkan dari user dan owner, nanti dia langsung menentukan scope definition, terus kemudian di sini langsung dilakukan sebuah problem analysis requirement decision gitu ya, dilakukan di dalam satu fase untuk mempersingkat waktu. Nah, terus kemudian nanti akan menjadi sebuah desain ya, some design, terus kemudian jadilah sebuah some construction testing, terus jadi some construction testing yang kedua, terus kemudian some more requirement and decision analysis gitu. Jadi ya kayak tambahan-tambahan keperluan. Nah, terus semuanya direpositorikan, disimpan. Nah, terus kemudian biasanya dari some construction testing yang pertama ini nanti di-deliverikan versi yang pertama gitu. Jadi ini udah jadi nih prototipenya, model yang pertama. Kemudian dicobain, dipakai gitu ya. Ternyata harus ada pengembangan, nanti baru berulang lagi. Jadi ya model RAD ini metodenya penerapan secara cepat gitu, penerapan secara membangun sistem informasi secara cepat. Karena dia memang membutuhkan waktu yang sedikit gitu ya, waktunya terbatas. Kemudian ada Commercial Application Package Implementation Strategy. Jadi ini strategi penerapan aplikasi yang komersial gitu. Jadi yang udah beli, yang udah jadi. Jadi ya kayak software-software yang udah jadi gitu lah, yang udah jadi dan juga udah dipasarkan secara umum. Nah, di sini kan ada istilah commercial application package, yaitu ya tadi ya sebuah aplikasi atau sebuah software yang dapat dibeli dan juga bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah bisnis atau memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Kemudian nanti di dalamnya ada juga RFP. RFP itu request for proposal. Request proposal ini ya kayak semacam dokumen formal yang mengkomunikasikan bisnis, teknis, dan juga persyaratan dukungan untuk aplikasi paket software untuk vendor. Jadi ya kayak apa namanya? Ya kayak permintaan penawaran gitu. Jadi misalkan kita mau pakai software yang udah ada gitu, software yang udah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan lain. Nah, terus kita biasanya minta kan ke vendor. Biasanya kan yang bikin software itu vendor. Kita minta ke vendornya, coba ke sini kirim proposalnya gitu. Kita minta proposalnya dari software yang udah pernah dibuat sama dia dan dipakai di perusahaan-perusahaan yang lain. Coba sini, saya mau lihat gitu kan modelnya. Nah, nanti setelah udah dapat proposalnya,
kita pelajarin gitu ya, dari perusahaan mempelajari, kemudian kita minta penawarannya. Oke, kita mau nih yang ini, paket yang ini, coba kirim penawarannya. Nanti setelah dikirim penawarannya, baru dianalisa tuh. Misalkan budget kita sekian, nah ternyata dari sana penawarannya besar, waktunya juga lama, segala macam. Nah, bisa nggak disesuaikan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, harganya juga berapa. Seperti itu. Nah, ini sama ya, ini commercial application package implementation strategi ya sama. Jadi ini kayak misalkan penerapan aplikasi secara paket gitu. Jadi ya aplikasi yang udah pernah dibikin sama vendor terus dipakai sama perusahaan-perusahaan lain. Nah, kita mau pakai juga kayak gitu. Nah, cara penerapannya scope-nya seperti ini. Jadi nanti dari user sama owner udah menentukan scope definition-nya, terus kemudian di problem analisisnya ditentukan. Nah, terus kemudian dicek ke teknologi industri. Jadi teknologi industri ini ya si vendornya itu. Kemudian dilakukan sama requirement analisis, kemudian dari teknologi industri akan memberikan decision analysis, dicek sudah sesuai dengan business process dan design, kemudian bisa dilakukan physical design juga, atau langsung diinstalasi atau dikustomisasi, dan seterusnya sampai bisa digunakan. Ini balik lagi. Baik, seperti itu ya, materinya hari ini. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya, harusnya sih banyak yang nanya nih. Silakan, ada yang mau nanya terkait materi yang tadi sudah disampaikan? Nggak ada bingung atau nggak ada udah paham? Bingung, Pak. Nah, bingungnya di mana? Tanya dong. Kameranya dibuka aja, silakan, kameranya dibuka. Ini kameranya gelap sih. Silakan, bingungnya di mana? Bagus kalau bingung, berarti kalian ngikutin. Tapi kalau nggak ngerti sama sekali ya, berarti kalian nggak ngikutin. Bingungnya di mana? Tanya aja, tanya. Ya, silakan Andi. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu Pak, presentasinya udah bagus. Yang saya mau nanya tuh gini Pak, itu kan tadi Bapak presentasi tuh ada yang ngebangun sistem, ada yang ngebeli ya Pak? Ya betul. Beli sistem. Nah, misalnya studi kasus kayak gini Pak, perusahaan punya dana yang cukup buat beli sistemnya. Terus ada juga yang misalnya dari stakeholdernya ada juga yang bisa gitu Pak. Menurut Bapak lebih bagus mana tuh Pak? Misalnya ngambil keputusannya Pak? Oh gitu. Kalau menurut saya perlu dianalisa sedikit lagi sih. Jadi ibaratnya kalau misalkan sebenarnya yang bagusnya itu memang dari internal gitu. Jangan sampai make pihak luar. Tapi kalau memang konsentrasinya, jadi artinya di bisnisnya itu kita nggak ngurusin bikin software nih, kita pokoknya ngurusin bisnisnya aja. Nah itu ya mending kita beli dari luar. Tapi ya mau nggak mau, kalau beli dari luar itu pasti kita ada ketergantungan sama mereka gitu, mau sampai kapan gitu ya. Jadi kalaupun beli sekali pasti kan nantinya ada kebutuhan pengembangan pemeliharaan itu pasti ada. Jadi ya mau nggak mau harus menyiapkan tim paling enggak untuk memaintain dan juga mempelajari. Nah cuman kalau misalkan biayanya itu ternyata lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan kita membeli itu bisa menekan biaya dibanding kita mempunyai tim, mempersiapkan tim. Kalau misalkan timnya belum ada nih, stakeholder yang bisa di internal perusahaan belum ada yang bisa bikin software, nah itu mending beli. Tapi habis itu disiapkan juga tim yang di dalam supaya bisa ibaratnya men-take over gitu ya, mengambil alih.
Nah, kalaupun misalkan kita udah punya tim di dalam perusahaan tersebut, ya mending dimaksimalkan aja tim yang udah ada gitu. Karena ya kita nanti bisa regenerasi gitu. Ibaratnya ini ada seniornya yang bisa bikin, nanti kita bisa rekrut lagi bawahannya, terus bisa ditambahin lagi segala macam. Gitu. Tapi ya semuanya harus diukur dari bisnisnya, maksudnya dari dana yang dia punya, lebih efektif, lebih efisiensi yang kemana. Gitu. Cuman kalau jangka panjang ya lebih bagus punya tim sendiri. Kayak gitu. Yang Baik lain? Pak, cukup jelas Pak, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada Pak, boleh bertanya Pak? Silakan, Damianus. Iya, tadi di bagian slide itu juga kan ada yang buy sama ada yang build ya. Ya. Nah itu metodologinya yang buy itu by apa namanya metodologi. Kalau yang build itu tadi by perspektif, kalau yang satu lagi itu by adaptif. Itu ya. belum dijelasin sih Pak. Tadi. Gitu. Boleh ya, dijelasin. Jadi kalau kalau build itu, jadi kan misalkan dia ada dua nih ya. Jadi yang satu ngebangun, yang satu ngebeli. Nah, dua-dua ini nanti ujungnya dia akan sama aja di dalam di dalam penerapannya. Gitu. Mau dia beli, mau dia bikin, pasti kan ada fase dalam penerapannya ya. Nah, kalau model yang perspektif, artinya ketika dia mengebangun, dia akan mengikuti metodologi sesuai dengan perspektif itu yang barunya. Jadi ibaratnya dia ngebangun, nah terus dia mengikuti metode dalam pembangunan sistemnya tersebut. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan membeli, dia akan mengadaptasi gitu ya, mengadaptasikan metode yang ya sesuai dengan dengan metodenya sistem yang ngebeli tersebut. Jadi contohnya misalkan kayak kita ngebeli sebuah software. Nah, ngebeli sebuah software kan itu udah ada arahannya tuh. Selanjutnya dia mau ngapain gitu. Misalkan dia di training, terus kemudian dia dipelihara segala macam sama si vendornya dari si pihak yang kita beli kan. Atau misalkan kita mau ada customnya sedikit. Nah, itu nanti juga bisa dimasukin ke situ. Nah, metodenya kita mengadaptasikan metode yang sudah pernah diterapkan sama si vendor yang jual. Gitu. Nah, sedangkan kalau metode perspektif, artinya kan kita harus menyesuaikan dulu nih metodenya. Jadi misalkan kita mau bangun sebuah software, proyeknya modelnya kayak gini. Nah, berarti kan harus disesuaikan dulu. Disesuaikan dulu kebutuhan proyeknya itu seperti apa, terus tim-tim yang akan diterapkan itu modelnya seperti apa. Nah, itu harus dicari metode yang pas gitu, yang cocok. Baru nanti bisa diterapkan ke dalamnya. Seperti itu kira-kira. Baik Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada, cukup sampai di sini ya. Ini ada nggak absensi yang baru hadir? Ada Pak, saya. Siapa? Fahri Ardiansyah. Fahri Ardiansyah. Iya Pak. Baik. Yang lain? Reza Pak. Farhan. Saya juga Pak. Lalu saya panggil ulang yang nggak hadir ya, yang belum ada ya. Andi Alvin nggak ada, Syahreza nggak ada. Hadir Syahreza. Andi Alvin hadir Pak. Andi Alvin ada ya. Tadi saya panggil awal nggak ada. Terus Oke, kemudian Eri Dwi Prastio. Ya, Pak. Eri Dwi nggak ada. Ada? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, terus kemudian Fahri Ramdan nggak ada. Muhammad Tadi- Rafli. Fahri Ramdan. Fahri Pak, Ramdan tadi- ada nggak? Ya? Fahri Ramdan. Mas Iya, Rafli ini Pak hadir Pak. Pak, tadi Syahreza udah di Udah. absen. Sahreza udah. Fahri Ramdan nggak ada ya. Muhammad Rafli Hadir Pak. hadir. Oke, terus kemudian Indra Warsaka. Hadir Pak. Oke, terus Fadila Tusyaban.
Nggak ada. Andi Saleh, Ahmad Alif Saleh. Alif Saleh nggak ada. Farhan Hermansyah. Ya Pak, saya Pak. Hadir Pak. Farhan ada. Nah, terus kemudian Devan Akbar. Nggak ada. Azmi Ramdan. Hadir Pak. Oke, baik. Ahmad Zamzami. Nggak ada. Ramadhani Putra. Hadir Pak. Baik ya, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Nanti Pak, ya, saya belum di absen, Pak. Fahri. Iya, Fahri Ardiansyah. Tadi nggak ada nama Fahri saya. Ardiansyah. Kan udah tadi. Oh, udah. Tadi Ya. Fahri Ramdan, Pak. Yang belum disebut. Nama saya belum dipanggil. Tadi sebelum saya absen ini kan udah di ini. Udah. Oh, ya. Makasih, Pak. Ya, jangan lupa tugasnya nanti sama ya di YouTube juga, saya share ulang materinya. Penjelasannya. Baik. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Oh ya, informasi lagi. Jadi kan wajibnya itu 4 ya. 4 video conference ya. Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya selanjutnya udah nggak wajib gitu ada video conference. Tapi ya saya tetap insya Allah saya tetap ada video conference. Jadi maksudnya kalian terserah mau join apa enggak gitu. Tapi ya beda lah gitu, maksudnya ada penilaian perspektif penilaiannya itu beda-beda. Kalau yang rajin ikutin ya ada nilainya, yang absennya lewat portal gitu ya, absennya kalian juga sekarang bisa lewat portal sama di Classroom misalkan, itu juga nanti saya masukin di situ gitu ya. Oke Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.